Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sudah datang pada siang hari ini. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Dian Anggraini. Saya dari Departemen Histologi Biologi Medik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi histologi dan biologi medik yang nanti akan disampaikan di blok Biomedik Dasar 3. Tapi mungkin sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Ketuanya siapa? Izin dok, saya. Ya. Namanya siapa? Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Romika Ramadan. Ya. Romika, silahkan memimpin doa dulu. Mohon izin dokter, mohon izin teman-teman sekalian. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dan panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa diselesaikan. Ya, semoga hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Ya. Sebelum materi dimulai, ada baiknya saya membacakan dulu ya tata tertib kuliah kita pada hari ini. Tata tertibnya mahasiswa memakai pakaian yang rapih dan sopan ya. Kalau untuk perempuan itu rambutnya harus diikat ya atau dijalin, itu untuk yang tidak berhijab ya. Sedangkan kalau untuk yang laki-laki harus memotong rambut sesuai dengan peraturan. Nah, kemudian mahasiswa juga kalau pada saat praktikum itu harus menggunakan jas praktikum ya untuk keamanan kalian. Nah, kalian harus hadir selambatnya 10 menit sebelum kegiatan. Ya, kemudian kalau pada saat kuliah kalian harus mengisi terlebih dahulu bangku yang ada di depan. Jadi harus penuh dulu ya. Nah, mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit ini tidak akan diizinkan ya untuk mengikuti perkuliahan dan tidak bisa mengisi daftar hadir. Mohon diperhatikan bahwa untuk presentasi kehadiran perkuliahan itu minimal 80%, sedangkan untuk praktikum itu 100%. Jadi nanti kalian lihat ya, materi histologi selain yang ini nanti akan ada juga beberapa materi yang akan dibahas di blok ini. Nah, kemudian mahasiswa tidak diperkenankan untuk membuka HP atau barang elektronik lain yang mengganggu ya selama kegiatan perkuliahan. Kalau laptop mungkin masih dipersilahkan, diizinkan. Untuk tata tertib apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalian harus tahu dulu mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah histologi sistem respirasi. Nah, untuk keterangan kuliahnya di sini jumlah SKS-nya adalah 2 SKS kuliah dan ada 1 SKS praktikum. Ya, deskripsinya mata kuliah ini membahas tentang struktur mikroskopik organ yang termasuk dalam sistem respirasi dan kaitannya terhadap fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, outputnya apa? Yang pertama memiliki pengetahuan dasar mengenai struktur normal jaringan penyusun organ dalam sistem respirasi. Sedangkan yang kedua yaitu pengetahuan mengenai pengaruh struktur terhadap fungsinya. Nah, capaian pembelajaran di sini memuat 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan, menguasai pengetahuan faktual tentang hukum dan etika kedokteran, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Kemudian menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan, baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme norma dalam tubuh, dan berpikir analitik menggunakan konsep evidence-based medicine. Secara keterampilan, mampu menunjukkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Kemudian menguasai keterampilan IPTEK, Laboratorium Biomedik Anatomi dan Histologi, mampu melakukan komunikasi yang efektif terhadap pasien simulasi dan masyarakat terkait masalah kesehatan. Selanjutnya pada sikap,
mampu bersikap dengan menjunjung tinggi nilai agama, moral, etika, dan menghargai keberagaman budaya dalam melakukan pelayanan kesehatan pada simulasi kasus. Kemudian mampu menunjukkan sikap menaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, dan mampu bekerja sama dalam tim. Ya, itu adalah capaian pembelajaran. Oke, untuk buku referensi yang wajib kalian punya itu adalah Janquer ya. Janquer Histologi Dasar, paling terbaru itu edisi 15 tahun 2024. Kemudian untuk atlasnya, terutama ini nanti akan membantu kalian pada saat praktikum ya. Kalian bisa melihat atlas histologi De Vior ya. Nanti dilihat tahunnya ada 2010 atau mungkin ada yang terbaru lagi. Kemudian untuk ini sebagai yang anjuran ya. Jadi buku ini adanya di perpustakaan. Kalau kalian berminat ingin melihat, karena di sini ada gambar dan ada keterangannya ya yang lebih bagus ya. Ini tahun 2006 ya, ada di buku ada di perpustakaan ya. Silahkan kalian ke perpustakaan. Oke. Sekarang saya akan membahas mengenai rencana pembelajaran kuliah kita pada sore ini. Yang pertama, sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menyebutkan bagian yang termasuk dalam fungsi penyaluran dan pertukaran udara dalam sistem respirasi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan struktur mikroskopik 4 jaringan dasar pada organ dalam sistem respirasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur mikroskopik jaringan yang terkait dengan fungsi penyaluran udara dalam sistem respirasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur mikroskopik jaringan yang terkait dengan fungsi pertukaran udara dalam sistem respirasi. Nah, indikatornya apa? Yang pertama, kalian secara tepat bisa menyebutkan organ-organ yang termasuk dalam fungsi penyaluran udara. Yang kedua, tepat menyebutkan organ yang termasuk dalam sistem pertukaran dalam fungsi pertukaran udara. Yang ketiga, tepat menjelaskan struktur dinding organ dari sistem respirasi yang dilihat berdasarkan 4 jenis jaringan dasar. Yang keempat, ketepatan menjelaskan struktur mikroskopik organ sistem respirasi yang termasuk dalam pars konduktoria dan juga pada pars respiratoria. Kemudian, ketepatan menjelaskan ciri khas struktur mikroskopik tiap organ pada pars respiratoria. Nah, kriteria dan bentuk penilaian, pertama dilihat dari ketepatan dan penguasaan anatomi organ dari sistem respirasi, kemudian ketepatan dan penguasaan jenis jaringan pada organ respirasi, ketepatan dan penguasaan struktur mikroskopik jaringan organ sistem respirasi untuk pars konduktoria, ketepatan dan penguasaan struktur mikroskopik jaringan organ pars respiratoria. Bentuk tesnya nanti akan ada tanya jawab langsung nanti pada saat perkuliahan. Kemudian nanti akan ada logbook, penilaian tugas individu, dan ada yang terakhir adalah MCQ ya, ujian akhirnya. Untuk pendekatan pembelajaran, estimasi waktu perkiraan sekitar 2 kali 50 menit untuk kuliah, tugas terstruktur 2 kali 60 menit, dan belajar mandiri 2 kali 60 menit. Materi pembelajaran tadi sudah disampaikan. Sedangkan untuk rencana pembelajaran praktikum, ini sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menyebutkan bagian yang termasuk dalam fungsi penyaluran dan pertukaran udara, kemudian mampu menjelaskan struktur mikroskopik 4 jaringan dasar pada organ, mampu menjelaskan struktur mikroskopik jaringan yang terkait dengan fungsi penyaluran udara, dan mampu menjelaskan struktur mikroskopik yang terkait dengan fungsi pertukaran udara di dalam sistem respirasi. Indikatornya, ketepatan menyebutkan organ yang termasuk dalam fungsi penyaluran udara, ketepatan menyebutkan organ yang termasuk dalam fungsi pertukaran, kemudian ketepatan menunjukkan struktur dinding berdasarkan 4 jenis jaringan dasar melalui pengamatan mikroskop ya. Kemudian ketepatan menjelaskan struktur mikroskopik yang termasuk pars konduktoria ataupun dalam pars respiratoria.
Kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan anatomi organ, kemudian ketepatan dan penguasaan jenis jaringan pada organ respirasi melalui pengamatan mikroskop, ketepatan dan penguasaan struktur mikroskopik jaringan organ sistem respirasi pars konduktoria melalui pengamatan mikroskop, dan ketepatan penguasaan struktur mikroskopik pars respiratoria melalui pengamatan mikroskop. Bentuk tesnya nanti akan ada pretest sebelum praktikum, kemudian post-test setelahnya, dan yang terakhir adalah ospek. Pendekatan pembelajaran, ada tugas terstruktur dulu, jadi nanti sebelum praktikum ada tugas dulu, kemudian praktikum 3 kali 50 menit, dan ada belajar mandiri 2 kali 60. Ya, materi pembelajaran tadi sudah disampaikan. Nah, penilaiannya tadi dari peraturan-peraturan yang sudah disampaikan, kemudian ada bentuk penilaian dari mulai kuis sebesar 5%, tugas ada 15%, MCQ itu yang paling besar ya 40%, OSPE 30%, dan attitude juga akan dinilai sebesar 10%. Nah, ini nanti semua akan digabungkan nilainya, dan nanti akan dilihat untuk huruf mutu mulai dari A sampai E ya. Nilai A dengan angka mutu 78 sampai 100, B 68 sampai 77, C 56 sampai 67, D 48 sampai 55, dan E di bawah 48. Ya, saya harap kalian semua di sini bisa dapat nilai A ya. Oke. Nah, sepertinya sudah mulai pada ngantuk ya. Jadi sebelum kita mulai nih materinya, kita ini dulu ya, relaksasi dulu. Nah, sekarang silakan semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Oke. Nah, relaksasinya saya minta kalian untuk memijit bahu teman yang ada di depannya. Oke, sudah? Nah, jadi biar enak nih ya. Oke, siap? Saya hitung sampai 8 ya. Ya, kita mulai. 1, 2, enak ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya ada yang ngetekan ya. Dah? Sekarang balik kanan. Nah, gantian. Masa yang paling belakang nggak dipijit ya? Oke, saya hitung 8 ya. 1, 2, 3. Yang enak dong mijitnya. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sudah? Masih ada yang pengen dipijit? Kayaknya cukup ya. Mudah-mudahan sirkulasi darahnya lancar kembali ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, mudah-mudahan pada bangun ya. Semuanya bisa fokus untuk kuliah hari ini ya. Oke. Oh iya, saya belum absensi ya. Ini semuanya hadir. Nah, saya coba ini dulu ya absensinya. Angelita Natasha, Rahmat Bagas, ya, Najwa, ya, Tessa, nah, ya, ini hadir semuanya ya. Ini tolong di apa namanya, diedarkan ya untuk ditandatangan ya. Oke. Oke, sambil absensi berjalan kita mulai ya. Kita akan overview sebentar ya mengenai sistem respirasi. Mungkin di sini ada yang bisa menyebutkan organ apa saja sih yang termasuk di dalam sistem respirasi? Oh ya, siapa namanya? Perkenalkan diri, nama saya Mutiara Fitri, dari angkatan 2023. Iya, silakan. Izin untuk di anatomi sistem respirasi itu ada nafsu, nasofaring, orofaring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, ada saccus alveolus, ada tinus alveolus, alveolus, sama diafragma. Nah, itu adalah organ-organ yang masuk dalam sistem respirasi ya, betul. Oke, sekarang saya ingin bertanya,
sebenarnya tujuan dari sistem respirasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, namanya siapa? Jadi nama saya Muhammad Ali dengan NPM 037. Ya, silakan. Jadi menjawab itu untuk menghantarkan oksigen ke jaringan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari jaringan tubuh. Ya, jadi jawabannya betul ya. Nah, sistem respirasi itu bertujuan untuk menghantarkan O2 ya ke dalam tubuh ataupun mengeluarkan CO2 hasil pembakaran yang dari dalam tubuh, dari dalam jaringan itu dikeluarkan ya melalui paru-paru ya. Nah, kemudian artinya di sini kita harus mengetahui organ-organ yang ada di dalam sistem respirasi ya. Di anatomi mungkin sudah dijelaskan ya, tadi sudah disebutkan oleh temannya dari mulai kafum nasi ya sampai ke paru-paru itu adalah struktur organ yang mendukung sistem respirasi ya. Nah, organ ini memiliki fungsi masing-masing gitu ya, dan ini didukung oleh struktur jaringan ya. Jadi histologi itu tidak lepas dari anatomi ya. Nah, sebenarnya klasifikasi mengenai sistem respirasi ini ada bermacam-macam ya, tapi kalau untuk histologi kita akan ikut berdasarkan fungsi ya. Jadi berdasarkan fungsi sistem respirasi itu dibagi atas dua, ada pars konduktoria dan ada pars respiratoria. Oke. Pars konduktoria itu tugasnya adalah berperan menyalurkan udara dan menyiapkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalian bisa merasakan mungkin ya bahwa udara yang sekarang terasa dingin itu pada saat masuk ke dalam tubuh udaranya sudah tidak dingin ya. Jadi diberikan kelembapan, kemudian diberikan hangat gitu ya, sehingga di dalam itu sudah siap. Kemudian udara yang ada di luar ini tentunya juga kotor ya, mungkin ada yang terlihat ya, tapi ada juga yang tidak terlihat ya. Nah, itu semua akan disaring ya oleh struktur yang ada di dalam tubuh kita, khususnya di sistem respirasi. Nah, organ apa saja di sini kita lihat ada kafum nasi ya. Di kafum nasi kan ada apa? Bulu rambut ya. Kemudian ada laring, ada trachea, bronkus dan bronchiolus terminalis ya. Jadi berdasarkan fungsi peran menyalurkan udara dan menyiapkan udara itu dari mulai kafum nasi sampai bronchiolus terminalis. Nah, kemudian pars respiratoria ya. Pars respiratoria ini berperan dalam pertukaran udara darah ya, atau proses difusi ya. Nah, apa saja di sini? Ada bronchiolus respiratorius, ada ductus alveolaris, dan ada alveolus ya. Oke. Nah, tadi pembahasan mengenai fungsi ya. Sekarang kita coba kaitkan ke histologinya ya. Tapi tentunya kalian harus recall lagi ya, apa itu histologi dasar. Mungkin ada yang bisa menyebutkan histologi dasar? Oh iya. Siapa namanya? Dengan nomor akhir 121. Ya, silakan. Kemudian epitel, Ya. Ya, jadi ada 4 jaringan dasar yang tadi sudah disebutkan ya. Kita recalling lagi. Ada epitel, ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf ya. Jadi nanti pada sistem respirasi kita akan lihat struktur-struktur tersebut ya. Jadi ini yang nanti akan kalian kenali dan kalian lihat nanti di mikroskop pada saat praktikum ya. Nah, sekarang kita akan identifikasi jaringan dasar pada organ respirasi pars konduktoria. Ya, jadi pada dindingnya kita lihat di situ ada membran mukosa, ada tunika submukosa, dan ada tunika adventitia. Ya, di membran mukosa itu nanti ada epitel dan lamina propria. Ya, kemudian di tunika adventitianya itu adalah jaringan ikat longgar ya.
Nah, ini kita bisa perhatikan ya, mulai dari yang paling atas itu adalah lumennya ya, lumen saluran yang nanti akan pertama kali bertemu dengan epitel respiratoria ya. Epitel respiratoria di bawah ada connective tissue ya, lamina propria. Di situ banyak pembuluh-pembuluh darah ya. Kemudian smooth muscle ya, artinya ini jaringan otot ya. Setelah itu ada cartilago hyalin, ini adalah termasuk jaringan ikat tapi dia jaringan ikat penyokong ya. Kemudian ada glandula-glandula. Ini yang nanti akan kita lihat fungsinya ya, perannya terhadap sistem respirasi. Nah, kemudian ini struktur dinding trachea ya. Kalau struktur dinding trachea, kalian bisa lihat yang C, yang ada huruf C itu adalah bagian cartilago ya. Cartilago adalah jaringan ikat penyokong ya, dia akan memberikan bentuk ya, dan juga akan melindungi dari saluran respirasi tersebut ya. Kemudian di bagian dalam itu ada mukosa yang ditandai dengan huruf M. Kemudian di bagian sisi seberangnya ini adalah bagian yang dia itu bersisian dengan esofagus ya. Nah, ini adalah struktur dinding alveoli. Jadi kalau di sini ini sudah masuk pars respiratoria ya. Pars respiratoria ini dindingnya terdiri dari pneumosit tipe 1 dan tipe 2 ya untuk alveoli. Nah, yang berperan dalam proses difusi itu adalah pneumosit tipe 1 ya. Dan struktur mikroskopiknya ini jelas berbeda ya dengan konduktoria. Tadi kalian sudah bisa lihat kalau di pars konduktoria itu dindingnya tebal ya. Dindingnya tebal, ada cartilago, ada lamina propria, ada epitel ya. Nah, sedangkan kalau pada respiratoria di sini kita bisa lihat dindingnya sangat tipis ya. Dindingnya itu hanya terdiri dari epitel gepeng selapis. Nah, kalau kita kaitkan dengan fungsi, tentunya kita akan berpikir, oh iya, kenapa sih dia tipis? Kenapa yang pars konduktoria itu tebal ya? Nah, kita sekarang kaitkan struktur mikroskopik jaringan itu akan mendukung fungsi dari struktur ya. Kenapa pars konduktoria itu harus ada cartilago? Kenapa harus ada kelenjar-kelenjar? Ternyata kelenjar-kelenjar itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan mukus ya. Mukus ini dia nanti punya peran untuk menangkap debu. Jadi kalau ada debu yang masuk atau ada partikel asing atau ada mikroorganisme, itu nanti akan terperangkap di dalam mukus ya. Kemudian nanti si mukus itu akan dibawa oleh sel epitel silindris ya. Sel epitel silindris ini nanti akan membawa mukus yang sudah memerangkap mikroorganisme atau debu itu dibawa ke atas ya untuk dibatukan gitu ya. Dan pasokan udara itu harus terus-menerus ya, tidak boleh terputus. Makanya di situ ada struktur cartilago. Jadi struktur cartilago itu akan melindungi saluran itu supaya tetap kokoh, sehingga udara itu akan bisa terus disalurkan tanpa adanya hambatan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau pada pars respiratoria yang terjadi adalah proses difusi, pertukaran. O2 itu bisa masuk ke dalam kapiler ataupun dari CO2 kapiler menuju alveolus itu harus melewati membran yang tipis. Kalau membrannya tidak tidak tipis, dia tidak akan terjadi proses difusi. Gitu ya. Itu prinsipnya, sehingga nanti pada saat kalian mulai belajar mengenai patofisiologi atau patogenesis penyakit, itu kalian bisa memahami setiap proses yang membuat si bagian itu menebal, itu pasti proses difusinya tidak akan berjalan dengan baik ya, sehingga nanti yang terjadi pasiennya merasa sesak gitu ya.
Oke. Kesimpulannya, sistem respirasi disusun oleh organ yang berperan menyalurkan O2 sampai ke jaringan dan menyalurkan CO2 keluar. Kemudian secara fungsi, sistem respirasi terdiri atas pars konduktoria dan pars respiratoria. Ketiga, struktur histologi pada pars konduktoria itu berperan menyiapkan udara yang masuk supaya bersih dan lembab. Keempat, struktur histologi pada pars respiratoria berperan dalam proses difusi O2 dan CO2. Dan bila terjadi kelainan pada struktur jaringan, maka akan mengganggu fungsi dari sistem respirasi sehingga menimbulkan gejala. Gitu ya. Oke, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya, silakan. Namanya siapa? Betul. Ya. Keduanya ini disebut dengan bronkiolus. Apakah ada perbedaan dari klasifikasi dan fungsi di antara keduanya? Mungkin sekian. Iya, pertanyaannya bagus ya. Jadi ada dua struktur yang sebenarnya dia sama ya, bronkiolus dua-duanya. Yang satu terminalis, yang satu respiratoria ya. Tapi kalau secara fungsi ini sudah berbeda gitu ya. Nah, ini nanti akan kalian lihat di waktu praktikum. Jadi nanti saat praktikum kalian nanti akan lihatnya di preparatnya preparat pulmo ya. Nah, nanti kalian akan lihat dinding dari bronkiolus terminalis itu keseluruhannya dia masih tebal gitu ya. Tadi kan prinsipnya kalau yang respiratoria itu dindingnya harus tipis ya. Tipisnya seperti tadi kita lihat dinding alveolus gitu. Jadi pada bronkiolus respiratoria kita lihat nanti dindingnya itu sudah mulai diselingi oleh alveolus, oleh dinding alveolus. Jadi pada bronkiolus respiratoria itu sudah bisa mulai terjadi proses pertukaran udara, proses difusi. Makanya dia termasuk dalam pars respiratoria gitu ya. Sedangkan kalau yang bronkiolus terminalis itu walaupun memang sudah mulai sederhana dindingnya, tapi dia masih tebal. Jadi untuk proses difusi belum terjadi. Gitu. Bagaimana? Udah jelas? Iya. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sepertinya sudah mengerti ya, mudah-mudahan kalian semua sudah bisa memahami. Tadi kesimpulannya sudah saya sampaikan. Sebelum saya tutup kuliah hari ini, saya akan menyampaikan penugasan ya. Penugasannya sudah saya kirimkan di link penugasan mahasiswa. Nanti kalian silahkan buka ya, kemudian nanti kalian kerjakan. Saya kasih waktu sekitar 2 hari ya. Jadi kalau sekarang hari Kamis ya, hari Sabtu ya, batasnya hari Sabtu semua sudah harus mengerjakan dan nanti akan dinilai sebagai nilai tugas ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Ya, inilah akhir dari perkuliahan saya hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah kita diskusikan itu bermanfaat untuk semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa dulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, doa dicukupkan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.